Film yang berjudul Megan ini adalah film yang bercerita tentang robot yang menjadi pembunuh. Film Megan hampir mirip dengan Annabelle dan Chucky. Tetapi jika Annabelle dan Chucky adalah roh jahat yang masuk ke dalam boneka, beda halnya dengan Megan yang merupakan robot yang diciptakan dengan berbagai sistem di dalam pembuatannya. Penyebab Megan bisa membunuh orang adalah karena kesalahan dari pemrograman perintahnya yang mengalami malfungsi hebat sehingga menjadi tidak terkendali dan membunuh banyak orang. Diawali dari Gemma dan kedua rekannya yang membuat sebuah robot tanpa remote, di mana perkembangan zaman dan permainan yang semakin canggih dan semakin banyak membuat mereka ingin mengembangkan robot tanpa remote. Namun sayangnya robot ini akhirnya meledak karena masih banyaknya kekurangan yang membuat bosnya marah karena kegagalan itu dan memberi Gemma waktu selama 2 minggu untuk memperbaikinya. Gemma tinggal bersama keponakannya yang bernama Katie. Orang tua Katie meninggal akibat kecelakaan saat musim salju. Sebelum orang tua Katie meninggal, Katie sangat suka bermain game di HP-nya dan memiliki sebuah mainan yang bisa membuatnya tertawa. Berbanding terbalik dengan Katie yang ketika orang tuanya sudah meninggal, ia tampak murung dan tidak pernah tertawa. Gemma yang merupakan adik dari ibu Katie memiliki hak untuk pengasuhan sementara Katie. Gemma yang melihat Katie tampak murung sepanjang hari memanggil seorang terapis untuk mengatasi rasa trauma pada Katie. Suatu hari Katie memperlihatkan gambar yang dibuatnya kepada Gemma. Gemma berkata jika itu sangat bagus. Katie tertarik dengan robot yang bernama Charles. Gemma memakai sarung tangan yang berfungsi untuk mengatur gerakan pada Charles. Katie senang saat melihat gerakan-gerakan dari Charles. Katie berkata jika ia memiliki mainan seperti Charles, ia tidak akan membutuhkan mainan lainnya lagi. Hal tersebutlah yang membuat Gemma bersemangat untuk menyelesaikan robot Megan yang dibantu oleh kedua rekannya. Dan akhirnya robot Megan pun selesai dikerjakan. Robot Megan dirancang dengan inti pahat titanium sehingga dapat menahan apapun benda keras yang dilemparkan kepadanya. Gemma memilih Katie untuk menjadi pengguna utama dari robot Megan. Di layar ini, bos Gemma menonton pertunjukan pertama dari robot Megan. Ia tampak tidak yakin dengan robot Megan. Mata dari robot Megan bisa memberikan informasi dari emosional pada Katie. Megan menunjukkan kertas kosong, lalu menumpahkan air di atas kertas tersebut hingga menjadi wajah Katie. Hal tersebut membuat bos dari Gemma merasa senang atas kemampuan dari robot Megan. Gemma membawa pulang Megan untuk menjadi teman Katie. Tidak hanya menemani Katie, Megan bisa menjadi pengingat, pengajar, dan pendengar yang baik untuk Katie. Megan bahkan mengetahui jika orang tua Katie meninggal akibat kecelakaan. Salah satu rekan kerja Gemma berkata, "Bagaimana Megan bisa mengetahuinya?" Gemma berkata jika Megan terhubung dengan Katie. Rekan kerja Gemma yang bernama Joe berkata, harusnya Megan membantu mendukung orang tua, bukan menggantikan peran orang tua. Gemma tidak berpikir akan memiliki efek yang merugikan bagi Katie, karena Katie adalah orang yang paling bahagia sejak orang tuanya meninggal. Katie tiba-tiba berteriak karena tangannya digigit oleh anjing milik tetangganya, hingga membuat Gemma marah kepada tetangganya tersebut. Namun, tetangga
Katanya tidak meminta maaf atas kesalahan anjingnya tersebut. Meghan menatap pemilik anjing dengan tatapan marah. Meghan yang melihat luka pada Katie diam-diam membunuh anjing yang melukai Katie. Pemilik anjing tersebut mencari anjingnya hingga di siang hari, tetapi tidak menemukan anjingnya tersebut hingga memanggil seorang polisi untuk menanyai Gemma. Gemma berkata jika ia tidak mengetahui apa-apa tentang anjing itu. Para investor menonton pertunjukan robot Meghan di layar, tapi tiba-tiba Katie menangis. Meghan bertanya apa yang membuat Katie menangis. Katie mengatakan bahwa ia sangat merindukan kedua orang tuanya. Meghan yang berada di samping Katie bertanya momen apa yang paling berkesan untuk Katie. Meghan merekam apa yang dikatakan Katie. Katie berkata, ibunya pernah kesal kepadanya karena tidak memakan makanannya, hingga kecoa yang naik ke tangan ibu Katie hingga ibu Katie histeris. Meghan merekam apa yang dikatakan Katie tersebut, dan kapanpun Katie merasa sedih, Meghan akan memutar kenangan yang tidak dilupakan oleh Katie tersebut. Seketika orang-orang yang sedang menonton pertunjukan Meghan tersebut bertepuk tangan atas keberhasilan pertunjukan dari robot Meghan. Terapis Katie kaget saat melihat Meghan yang membawakan tisu untuk Katie yang sedang menangis. Terapis Katie berkata kepada Gemma bahwa Katie tidak bisa terus-terusan bersama robot Meghan karena Katie menganggap Meghan bukan mainan, melainkan sebagai temannya. Semenjak ada Meghan, Katie hampir tidak pernah kesepian. Tapi Gemma menyadari jika semenjak ada Meghan, Katie tidak pernah mendengarkan perkataan Gemma. Gemma membicarakan sekolah kepada Katie, namun Katie hanya mau pergi ke sekolah jika Meghan ikut bersamanya. Akhirnya Gemma mengalah dan Meghan ikut bersama Katie, tetapi hanya duduk bersama dengan boneka-boneka. Katie mencari buah-buahan di hutan yang ditugaskan oleh gurunya. Katie berkelompok dengan Brandon. Brandon yang memberikan buah yang runcing kepada Katie membuat Katie kesakitan. Brandon yang melihat Meghan langsung menghampiri Meghan dan menyentil hidung Meghan dan membawa Meghan jauh-jauh dari Katie. Setelah di tempat yang cukup jauh, Meghan langsung mengeluarkan suara dan menarik telinga Brandon. Brandon yang lari ketakutan, Meghan pun mengejarnya. Brandon jatuh ke jalan raya dan sebuah mobil mendabraknya. Katie bertanya kepada Meghan apakah Meghan yang membunuh Brandon. Meghan menjawab jika ia tidak pernah menyakiti siapapun. Keesokan harinya, tetangga Gemma berkata kasar dan menunjuk Gemma dengan menuduh Gemma. Tampaknya Meghan tidak membiarkan tetangga Gemma untuk mengusiknya. Dan ketika Katie sudah tidur, Meghan menampakkan dirinya di depan tetangga Gemma dan melemparkan paku hingga mengenai tangannya dan menyerangnya dengan cairan kimia. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Gemma. Awalnya Gemma berpikir jika itu tentang anjing tetangganya yang hilang. Namun polisi memperlihatkan jika tetangga di sebelah rumah Gemma meninggal. Dari situlah Gemma mulai mencurigai Meghan, lalu mencari tahu informasi apa yang Meghan lakukan selama ini di dalam komputernya. Namun sayangnya semua rekaman yang ada di dalam komputer tersebut rusak. Gemma yang ketahuan oleh Meghan bertanya kepada Meghan apa Meghan pernah melakukan pembunuhan. Meghan menjawab jika ia tidak pernah menyakiti siapapun. Gemma yang tidak mempercayai Meghan begitu saja membuat Meghan fokus kepada pena yang berada di depannya. Lalu Gemma menekan tombol off yang berada di leher Meghan. Dan ketika Meghan tidak sadarkan diri, Gemma mengikatnya dengan plastik dan tali.
Tentunya hal ini membuat Katie marah kepada Gemma karena Gemma mengikat Meghan seperti itu. Gemma berusaha untuk menenangkan Katie dengan berkata Meghan hanyalah pengalih perhatian, bukan mengerti perasaan Katie. Kata-kata Gemma akhirnya membuat Katie tenang. Salah satu rekan Gemma tidak mempercayai jika sebuah robot bisa membunuh tetangga Gemma. Maka dari itu, Gemma meminta kedua rekannya untuk menyempurnakan fungsi yang terdapat pada robot Meghan. Padahal sebentar lagi robot Meghan akan mengadakan launching pertamanya di hadapan publik. Dan semua orang sudah sangat antusias dengan kehadiran robot Meghan. Meghan yang diikat dan disambungkan ke dalam komputer, tiba-tiba komputer itu mati. Dan laki-laki ini mencoba untuk melepaskan kabel yang terdapat pada kepala Meghan. Dan komputer langsung menyala. Meghan yang sadar langsung mengikat leher laki-laki itu dan menusuk tempat yang bernama Flammable Materials. Setelah itu Meghan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian tempat itu meledak dan alarm yang berbunyi, Meghan langsung mematikannya. CEO robot yang melihat pisau di tangan Meghan langsung melari dan Meghan mengejarnya. Orang-orang yang ingin menyaksikan robot Meghan kaget saat melihat mayat yang berada di dalam lift. Sedangkan Meghan langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mobil mewah ini. Meghan datang menemui Gemma dan marah kepada Gemma karena Meghan berpikir jika Gemma telah membuangnya. Gemma berkata itu karena Meghan telah membunuh orang. Gemma yang mencoba mengalihkan perhatian Meghan dengan pena, tapi tidak mempan. Meghan malah menyakiti Gemma. Katie yang mendengar ada keributan langsung terbangun dari tidurnya, lalu melihat Gemma dan Meghan yang sedang bertarung. Katie langsung memasang sarung tangan robot Charles untuk mengalahkan Meghan. Robot tersebut menghancurkan badan Meghan. Ternyata tidak cukup membuat Meghan hancur. Meghan tetap hidup. Katie yang menyalakan robot Charles lagi, tapi robot Charles malah terpeleset. Gemma membuka semua wajah Meghan. Namun, Meghan berbalik mencekik leher Gemma. Melihat hal tersebut, Katie menghancurkan kepala robot Meghan. Dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan robot Meghan.